Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, santri digital dimanapun berada. Berjumpa kembali tentunya dengan kami di acara spesial Ramadan di YouTube channel Pesantren Digital Aswa Ngabuburit ala Santri. Bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC MSI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar hari ini Gus? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya Gus, dan alhamdulillah juga kita sudah melalui pertengahan bulan Ramadan ya Gus ya. Akhirnya bisa menjalani Ramadan, semoga di sisa-sisa hari nanti bisa menjalani dengan lebih baik lagi. Nah, berkaitan dengan sudah melewati pertengahan Ramadan nih Gus. Tentunya pasti semua mengarah pada turunnya Al-Quran nih Gus. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Nah, untuk turunnya Al-Quran sendiri itu apakah di tanggal 17 Ramadan ataukah di malam Lailatul Qadar nih Gus? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap bulan Ramadan kita bersama-sama ingin menghormat satu peristiwa agung, yaitu turunnya Al-Quran yang memang di masyarakat kita banyak perbincangan antara sebetulnya turun di tanggal 17 Ramadan seperti layaknya kita mengadakan nuzulul Quran atau di Lailatul Qadar. Jadi memang dalam Al-Quran itu disampaikan begini, yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah memberikan isyarat bahwa yang pertama, Quran itu diturunkan di satu malam yang berkah. Ini jadi tidak ketahuan kapan itu. Satu tahun itu pas kapan Lailah Mubarakah, malam yang penuh berkah itu. Kemudian dipersempit dengan satu ayat Al-Quran yang menyampaikan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang tadinya tidak tahu kapan, terus ini menjadi sempit satu bulan di Ramadan. Terus ada lagi ayat yang berikutnya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Nah, kalau ini turunnya di Lailatul Qadar, terus nuzulul Quran ini apa? Yang kita peringati 17 Ramadan itu. Maka dalam banyak ulama mengatakan memang turunnya Al-Quran itu dua tahap. Yang pertama turun dari kalam az-zati, dari Allah, turun ke yang namanya Baitul Izzah, atau biasa kita artikan langit dunia, itu secara bersamaan. Jadi turun Al-Quran satu gelondong bahasanya, 30 juz itu. Nah, itu di banyak ulama mengatakan inilah di Lailah Mubarakah atau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Allah ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah ini, dari langit dunia ini, turun kepada Nabi Muhammad itu di malam atau di 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu benar kalau memang itu nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi, karena Nabi itu pertama kali diutus menjadi Nabi juga tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan kita itu mengadakan nuzul Quran sekaligus menghormat atau merayakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang salah Mas, kalau 17 kita adakan nuzul Quran, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar turunnya juga itu benar gitu. Jadi bisa disimpulkan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Gus Din mengenai dengan nuzul Quran, seperti itu ya Gus ya. Nah, kemudian mengingat dari turunnya Al-Quran tadi itu, ayat yang pertama turun tuh apa Gus? Ya, kita semuanya sudah masyhur mengetahui bahwa Nabi itu pertama kali diutus menjadi Nabi mendapatkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Alaq sebanyak 5 ayat itu. Itu merupakan ayat yang pertama turun kepada Nabi, ayat yang isinya tentang Allah memerintahkan untuk membaca.
Maka di situ disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memerintahkan Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril untuk belajar membaca. Nah, perintah ini turun tanggal 17 Ramadan. Jadi tepat 17 Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Quran dan waktu kenabian Nabi Muhammad. Dan yang pertama diturunkan adalah ayat tentang perintah untuk membaca. Maksudnya perintah untuk belajar. Membaca bisa membaca dari buku atau membaca kondisi, membaca alam dan lain sebagainya. Maka belajar itu menjadi perintah yang pertama yang perlu kita ambil hikmahnya dari nuzulul Quran. Ya. Ya, jadi memang luar biasa dari turunnya Al-Quran pun kita sudah diajarkan pertama kali untuk selalu belajar ya Gus ya. Terutama untuk mempelajari agama dan mempelajari hal lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita tentunya di dunia dan akhirat ya Gus ya. Nah, kemudian nih Gus, berkaitan dengan hal tersebut, turunnya Al-Quran, apa sih manfaat Al-Quran itu sendiri Gus? Ya, memang manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna. Yang sudah dibekali akal, bisa berpikir, bisa mempunyai naluri, itu manusia. Tetapi bahwa Allah masih memberikan satu pedoman, guidance yang berupa Al-Quran. Karena apa? Ya karena manusia itu kadang lupa. Manusia itu walaupun sudah punya mata hati, tapi manusia itu kadang juga dikalahkan dengan keinginan hawa nafsu. Maka Quran inilah yang akan menuntun kita, akan selalu mengingatkan kepada manusia agar dalam menjalankan tugas sebagai seorang hamba, seorang manusia itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diemban, sehingga semua dalam kehidupan kita itu sudah ada aturannya sebetulnya disampaikan dalam Al-Quran. Tidak jauh begini Mas, kita aja beli kendaraan sepeda motor, mobil, kadang sekarang aja beli HP, beli kipas angin itu loh, ada buku panduannya. Itu bagaimana cara menghidupkan yang baik, bagaimana. Bukan berarti manusia kadang kita sudah nggak perlu buka buku sudah langsung bisa. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin nanti orang itu belum tahu atau lupa. Nah, Al-Quran ini betul-betul menjadi satu pedoman bagi manusia supaya manusia yang telah sempurna ini betul-betul mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya berbekal Al-Quran. Ini salah satunya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain turunnya atau Al-Quran bagi kita semua. Ya. Ya, jadi santri digital seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Gustin, manfaat Al-Quran memang sebagai pedoman hidup itu salah satunya ya Gus, meskipun masih banyak sebenarnya manfaat yang lain, dan diibaratkan juga tadi seperti manual booknya manusia ya Gus ya, supaya bisa menjalin kehidupan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Kurang lebih seperti itu, semoga bisa menjadi keberkahan dan manfaat untuk kita semua tentunya santri digital. Dan untuk santri digital yang ingin bertanya, bisa komen di kolom komentar atau juga kirim via DM di Instagram Pesantren Digital. Kami rasa cukup perjumpaan kita di sore hari ini. Kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.